Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri di antara semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberikan hidayah di atas Islam, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak juga orang yang tidak diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam ini. Allah karuniakan kepada kita Islam yang merupakan nikmat yang paling besar. Ini merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu agar para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah ini, yaitu mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, mengajak manusia seluruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Satu-satunya agama yang hak ini agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Apa saja bentuknya tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita wajib meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wajib diyakini demikian. Jadi nggak ada istilah semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini perkataan yang batil, perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi insyaallah agama Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencari agama selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Dengan dasar surah Ali Imran ayat 19 dan surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam nggak akan diterima oleh Allah taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi satu agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah hanya Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi untuk masuk ke dalam agama Islam ini seluruhnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka Nabi mengajak semuanya untuk masuk dalam agama Islam. Kalau ada orang, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau yang lain, yang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus di Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya sesudah datangnya Nabi Muhammad SAW, semua wajib untuk masuk dalam agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nggak ada satupun yang tersisa dalam agama ini. Semua sudah dijelaskan berkaitan dengan masalah pribadi, dengan masyarakat, masalah pribadi, keluarga, masyarakat, masalah muamalah, masalah politik, semua lengkap dalam agama ini. Enggak ada satupun yang tersisa, enggak ada. Kalau masalah buang air diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan yang manhaj yang lainnya, enggak mungkin Nabi enggak jelaskan. Semua dijelaskan. Makanya ketika kaum musyrikin bertanya kepada seorang sahabat, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu? Iya, dijawab. Sampai tentang tata cara buang air diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi yang lain, yang masalah yang paling penting tentang masalah tauhid, bagaimana manusia beribadah kepada Allah dan yang lainnya, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga
dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang tersisa dari agamanya. Semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah turunkan ayat pada Hajjatul Wada' di padang Arafah di sore hari, di saat berkumpulnya lebih dari 100.000 manusia. Allah turunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Enggak boleh tambah lagi, enggak boleh dikurangi. Semua lengkap.